Yesus cinta kita semua, sebab kita adalah anak-anaknya. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Buat anak-anak yang ada di rumah, mari pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah online. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau sama-sama naikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kembali naikkan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita semua mau sama-sama berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, Engkau yang sudah menyertai kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Sekalipun kami boleh beribadah dalam ibadah online, tapi kami tetap percaya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa menjamah setiap hati anak-anak sekolah minggu di dalam rumah mereka masing-masing bersama kedua orang tuanya. Kami percaya Tuhan yang menyatukan kami semua di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik, penyampai kebenaran firman-Mu, seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan yang akan menjamah dan mengurapi agar setiap puji-pujian kami boleh menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu untuk persembahan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Yo, yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Yeah.
hari semakin lebih mencintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mencintai anak-anak sekolah minggu dan juga tante. Kasihnya, kebaikannya, pertolongannya sangat besar dan dalam seperti pujian ini. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya. Kita naikkan pujian. Kasih Tuhan Yesus amat sangat dalam, tidak dapat kita selami oleh manusia. Kasih Tuhan Yesus tak terbatas di dalam ruang dan waktu. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi menerima kebenaran firman-Nya. Dan setiap firman Tuhan pagi hari ini anak-anak sekolah minggu dengar boleh menjadi firman Tuhan yang terus bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, dari kelas kecil sampai kelas yang besar. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau tutup mata, kita naikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan.
kami. Biarlah cerita firman Tuhan yang akan didengar oleh anak-anak sekolah minggu boleh menjadi firman Tuhan yang terus termeterai di hati anak-anak, yang terus tertanam, bertumbuh dan berbuah. Sekalipun anak-anak sekolah minggu masih kecil, tapi kami tetap percaya Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepadamu. Setiap ujian yang sudah kami naikkan pagi hari ini boleh berkenan menjadi persembahan yang indah untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Tuhan, siapkan hati anak-anak sekolah minggu lebih lagi di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau juga mempersiapkan hamba-Mu Om David yang sudah mempersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan kuat kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menjadi firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati juga kedua orang tua masing-masing anak-anak sekolah minggu dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap menyertai dan menjaganya, memberikan terus kesehatan, kekuatan di masa-masa saat ini. Tuhan, kami percaya kami semua tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Demikian juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada tetap ada di dalam pimpinan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mengajak adik-adik untuk memegang Alkitab. Yang punya Alkitab, yang sudah baca, mari kita sama-sama pegang Alkitab kita akan lihat di dalam Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Yesus mengubah air menjadi anggur? Ayo, siapa yang sudah pernah dengar cerita ini, di mana ketika Yesus dan murid-murid diundang ke acara perkawinan di Kana. Nah, di tengah-tengah acara tersebut ternyata penyediaan anggur yang mereka sediakan untuk persiapan acara tersebut, dari sebelum acara mereka sudah siapkan untuk para tamu undangan yang hadir. Siapa yang datang hadir ikut acara tersebut boleh dikasih anggur, dikasih minum, dikasih makan sampai acara tersebut selesai. Tapi adik-adik tahu nggak, ternyata penyediaan anggur ini tidak sesuai. Ternyata anggur yang mereka sediakan ini habis. Lalu Ibu Yesus melihat bahwa ternyata mereka ini lagi pusing, bingung untuk mendapatkan anggur. Dan Ibu Yesus meminta kepada Yesus pada saat hari itu bahwa Yesus harus membantu mereka untuk menyediakan anggur pada tamu undangan yang datang nanti. Lalu Ibu Yesus berkata kepada para pelayan begini, nanti kalau ketika Yesus mengatakan sesuatu sama kalian, kalian harus melakukan itu seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, yang tadi kita baca di ayat 7, yaitu di mana ketika Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu, lalu Yesus melakukan sesuatu dan dia memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ sampai penuh. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata
mereka melakukan yang seperti Yesus perintahkan. Dan Yesus mulai mengubah air yang tadi biasa yang rasanya tawar, gak rasa enaknya, tapi Yesus mengubah air itu menjadi anggur yang spesial. Dan Yesus memerintahkan mereka untuk mencodok air itu dan bawa kepada pemilik pesta tersebut. Lalu pemilik pesta ini merasa bahwa ternyata anggur yang datang dari belakang ini lebih enak daripada anggur yang tadi duluan yang sudah mereka minum. Mereka menjadi heran, kok bisa? Seharusnya anggur yang enak ini yang harus diberikan duluan kepada para tamu undangan tadi. Kenapa harus disimpan sampai acaranya sampai sudah mau selesai? Atau acaranya di pertengahan acara baru dikasih anggur yang spesial. Yesus mengubah air tadi yang biasa saja, yang rasanya enggak enak, rasanya tawar. Tapi Yesus mengubah air itu menjadi anggur yang spesial. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar apa yang membuat Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, pagi hari ini kakak berikan tema yaitu tekun. Adik-adik tahu arti dari kata tekun? Ayo, siapa yang tahu arti dari kata tekun? Arti kata tekun di sini yaitu diartikan sebagai bisa jadi rajin. Yang kedua, sungguh-sungguh. Nah, rajin sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Contoh, mungkin adik-adik waktu pergi ke sekolah, di sekolah itu guru-guru berikan PR atau tugas untuk kerjakan di rumah. Nah, tugas yang diberikan oleh guru kita harus kerjakan dengan tekun, yaitu dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, supaya kita bisa mendapat nilai yang baik. Nah, tadi kakak bilang bahwa cerita kita pada pagi hari ini kakak berikan tema yaitu tekun. Yaitu tekun yang artinya rajin, sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, kita kembali lagi. Yang pertama, di sini kakak mau tanya, kenapa air yang biasa bisa dirubah menjadi anggur yang spesial? Ayo, coba jelaskan, coba sebutkan, siapa yang tahu? Kenapa air yang biasa bisa dirubah Tuhan Yesus menjadi anggur yang spesial? Ayo adik-adik tahu nggak kenapa? Nah, karena ada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat hari itu. Nah, ingat, ada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tanpa mujizat maka segala sesuatu tidak akan Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak mustahil. Yang kedua, adik-adik tahu enggak kenapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Nah, tadi yang pertama apa? Karena ada mujizat, ya. Itu jawabannya, karena ada mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Nah, ayo, siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Ayo, siapa yang tahu jawab? Nah, kenapa? Karena ada permintaan dari ibunya. Kalau tadi kita lihat dikatakan ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Nah, yang kedua, karena adanya ketekunan dari para pelayan. Kita di ayat 7 dikatakan begini, kakak baca lagi buat kita. Di ayat yang ke-7 ya. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sini dikatakan begini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, ini adalah salah satu tindakan ketekunan. Nah, para pelayan ini mereka tekun melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, yang ketiga, apa ketekunan dari
para pelayan tadi. Apa ketekunan yang mereka lakukan? Yang tadi kan arti ketekunan yaitu rajin, sungguh-sungguh. Nah, ini dikatakan bahwa apa ketekunan dari para pelayan tadi? Adik-adik harus tahu. Ketekunan yang mereka lakukan yaitu pertama, mereka dengan tekun mendengar. Yang kedua, mereka dengan tekun melakukan. Jadi mereka mendengar dulu apa yang diperintahkan Yesus. Yang kedua, mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Nah, itu ketekunan yang dilakukan oleh para pelayan. Tadi di ayat 7 kita sudah baca ya, di ayat 7 yang Yesus memerintahkan kepada mereka dan mereka mengisi air di dalam tempayan itu. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Nah, yang keempat, kita akan yang keempat terakhir ya. Apa manfaat dari ketekunan? Ayo, siapa yang tahu? Jawab yuk. Apa manfaat dari ketekunan? Manfaat dari ketekunan adalah keberhasilan. Adik-adik tahu enggak? Ketika kita mau tekun di dalam melakukan sesuatu, contohnya tugas tadi, saya mau sungguh-sungguh mau mengerjakan biar dapat nilai yang baik. Saya mau tekun di dalam belajar. Saya mau tekun di dalam menuruti apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu. Nah, itu yang harus kita lakukan karena manfaat dari ketekunan adalah keberhasilan atau hasil yang baik. Kalau kita kembali lihat di dalam kisah tadi, kalau tadi para pelayan-pelayan itu enggak tekun mendengar apa yang diperintahkan Yesus, pasti Yesus tidak akan mengadakan mujizat pada saat hari itu. Itu Tuhan Yesus tidak akan mengubah air menjadi anggur yang spesial. Tetapi mereka karena tekun mendengar dan melakukan apa yang Yesus. Adik-adik juga harus tahu, ketika Ibu Yesus meminta kepada Yesus, Yesus dengan tekun melakukan apa yang Ibu Yesus minta. Yaitu Yesus dengan sungguh-sungguh melakukan sehingga air yang tadi biasa itu menjadi anggur yang spesial karena Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi kita juga masa Yesus saja dengan tekun melakukan apa yang diminta sama ibunya. Apalagi kita, masa kita nggak tekun sama orang tua? Jadi kita juga harus tekun sama orang tua. Kalau orang tua memerintahkan apa, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan orang tua menyuruh kita buat membantu atau menyuruh kita buat sesuatu karena kita pengen main. Udahlah, kita nggak usah buat. Begini aja lah kita buat. Nah, itu berarti kita tidak tekun, kita tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang diminta oleh orang tua. Nah, kita harus kembali mengingat Yesus saja tekun sama orang tuanya. Yesus saja melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Masa kita tidak bisa? Nah, yang kedua kita lihat bahwa ketika para pelayan ini dengan tekun melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka ada mujizat yang terjadi. Nah, jadi adik-adik pagi hari ini kita belajar dari Injil Yohanes, yaitu supaya kita menjadi anak-anak yang tekun di dalam kita mengerjakan sesuatu. Contohnya kita belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan kakak tidak perpanjang, tetapi semoga kita boleh belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tekun di dalam segala sesuatu yang nanti kita kerjakan, baik di dalam pendidikan kita, baik di dalam lingkungan kita, baik dalam teman-teman kita. Hal yang baik kita harus dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan kakak tibakan di sini dan tugas yang kakak berikan buat kita atau buat adik-adik di sini, tugasnya yaitu sebutkan berapa tempayan yang diisi para
pelayan. Dan di mana ayatnya? Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, adik-adik nanti melihat, menyelidiki mulai dari ayat yang kelima, 6, dan 7. Nanti adik-adik lihat di situ. Ada berapa tempayan yang diisi para pelayan dan di mana ayatnya. Adik-adik nanti bisa sebut, oh begini Kak, ada 10 tempayan di dalam ayat Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-8. Nah, jadi tugasnya buat adik-adik di rumah, nanti kerjakan buat video, sebutkan berapa tempayan yang diisi oleh para pelayan dan di mana ayatnya. Jadi adik-adik nanti buat video terus kirim di grup. Kakak kira firman Tuhan pada pagi hari ini kakak dapat tibakan, dan mari kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menolong kita dan kita boleh belajar menjadi anak-anak yang tekun. Ayo kita sama-sama lipat tangan, kakak berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang tekun lagi di dalam belajar, di dalam beribadah, di dalam berdoa kepada Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang benar, yang baik dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu ketika kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada hasil yang dapat kami raih dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.